lanjut ngobrol lagi nih Kak Vicky. Oke. Mau ngomong juga Kak Ko. Kak Vicky, kita ngobrol lagi mengenai tadi. Oke. Kakak suka touring nih. Oke, tadi tentang ini ya, touring ya. Jadi dulu hobinya kan touring, jadi udah nggak mikirin macam-macam tuh. Pokoknya pengen happy di atas motor, nggak mikirin apa ya, kegiatan sosial, nggak mikirin keluarga. Pokoknya pinginnya untuk diri sendiri aja, pengen happy. Tapi pada suatu ketika saya menemukan titik balik kehidupan saya tuh. Saya kayaknya nggak bisa nih kalau gini-gini aja. Akhirnya di suatu malam, jadi saya teringat doa orang tua saya yang mungkin ini doa orang tua seluruh dunia ya. Mungkin orang tuanya kakak Risma juga mendoakan ini untuk Kak Risma. Jadi doanya itu adalah, nah kamu kalau sudah besar nanti jadilah anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Nah itu yang terngiang-ngiang di kepala saya. Doa yang template ya. Ya, jadi saya selama ini belum bisa membahagiakan orang tua. Apa sih yang bisa saya lakukan? Jadi yang saya lakukan adalah bagaimana mewujudkan doa orang tua saya tadi itu untuk bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Jadi orang bermanfaat lah. Jadi akhirnya saya coba merubah kehidupan saya yang tadinya cuma pingin happy di atas motor, pingin seneng-seneng aja. Saya coba akhirnya waktu itu berkegiatan bersama tetangga-tetangga. Akhirnya saya bikin satu gerakan sosial masyarakat, ajak senam bersama ibu-ibu, terus kegiatan pemuda di Karang Taruna. Terus lagi Kak, kebetulan saya hobi warna pink. Saya punya rumah warnanya pink, saya kasih label namanya Rumah Pinktar. Nah, Rumah Pinktar itu saya kumpulin lah anak-anak berkegiatan di Rumah Pinktar itu untuk kegiatan belajar komputer, baca buku bersama, ngerjakan PR sama-sama. Nah, akhirnya disitulah giat relawan saya dimulai dari situ sejak tahun 2018. Kira-kira itu. Berarti turning point-nya tadi tuh impact-nya besar ya, langsung bikin Rumah Pinktar tadi. Ya betul. Jadi saya nggak pingin jadi di posisi yang gitu-gitu aja. Waktu itu saya merasa udah dapet klimaksnya, kayaknya naik motor kayaknya gitu-gitu aja deh. Soalnya waktu itu saya ada nazar kalau sudah sampai Sabang Aceh ya udah selesai. Nah alhamdulillah saya selesaikan lah itu. Terus saya kembali ke jalan yang lurus. Kembali untuk itu tadi, apa tadi doanya? Ya menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tadi Rumah Pinktar itu, tapi di sini juga ada. Ya tadi Rumah Pinktar itu yang saya ceritakan tuh ketika saya masih tinggal di Lampung Kak. Tapi tahun 2019 saya pindah ke Kalimantan Utara. Nah ini saya ekspansi lah. Saya bangun lagi Rumah Pinktar di Desa Gunung Putih tempat saya tinggal itu. Nah akhirnya saya rubah jadi namanya perpustakaan. Karena saya merasa masih muda kali itu, saya kasihlah nama perpustakaannya Taruna Pustaka. Terus saya tingkatkan kapasitas perpustakaannya yang tadinya perpustakaan rumah di pribadi, karena saya rasa kalau perpustakaan pribadi itu manfaatnya kurang luas. Akhirnya saya hibahkan lah jadi perpustakaan desa. Jadilah sekarang perpustakaan desa yang namanya Perpustakaan Taruna Pustaka, yang statusnya ya perpustakaan umum, jadi semua kalangan bisa gunakan. Ada mahasiswa, ada ibu, ada pojok baca digital juga di sini. Ini bantuan dari Perpustakaan Nasional, alhamdulillah. Tempatnya nyaman loh untuk baca buku, ya kan sebeling. Ini yang ditampilkan yang kondisi sekarang. Kalau yang di kondisi lantai sebelumnya cukup memprihatinkan. Tapi alhamdulillah sekarang udah dibikin senyaman ini ya. Ya, karena ramai juga pasti yang kesana. Itu salah satu strategi kami. Salah satunya adalah peningkatan layanan. Salah satunya kalau peningkatan layanan ya harus dibuat nyaman, tempatnya dingin, setidak-tidaknya pakai kipas angin, lantainya bersih, bukunya rapi, kira-kira gitu. Jadi orang datang itu wah lihat perpustakaannya rapi itu kan senang juga. Iya. Jadi kita harus merubah wajah perpustakaan saat ini nih. Jangan lagi membosankan supaya orang mau baca buku gitu. Kalau di tempat perpustakaan di tempat kakak boleh berisik nggak? Kan kalau di perpustakaan kan nggak boleh berisik. Ada memang perpustakaan yang dikhususkan untuk kita serius baca. Nah kalau di tempat saya ini contoh perpustakaan yang harus berisik, harus rame. Jadi kalau seminggu sekali alhamdulillah kalau di Tanjung Palas di tempat saya tinggal itu ada kunjungan anak TK setiap hari Jumat. Jadi pasti rame tuh kalau anak sekolah kan.
Saya tugasnya adalah bagaimana menciptakan buku itu dicintai anak-anak. Jadi saya waktu itu belajar namanya teknik read aloud, membacakan buku. Terus gimana caranya buku itu jadi sebuah storytelling. Nah, akhirnya saya memposisikan diri baca buku kepada anak-anak. Tadinya dulu saya nggak bisa tuh bacain buku, berekspresi di depan anak-anak, kan nggak semuanya berani ya, nggak semuanya punya mental walaupun anak kecil ya. Jadi saya kayak gini ya. Nah, ya. Ini yang udah agak besar, ini udah SD. Ada juga yang TK, fotonya itu saya ada juga. Namanya read aloud, membaca nyaring. Jadi ada tekniknya. Itu visinya adalah bagaimana anak itu nanti jadi mencintai yang namanya buku. Wah, buku itu kalau dibaca rupanya asik ya, gitu. Jadi aku pengen besok baca buku sendiri ya. Disitulah kita tanamkan benih-benih cinta kepada buku. Dimulai mereka masih kecil. Nanti kalau mereka udah dewasa, kenangan itu tuh akan terbawa. Wah, dulu masih kecil udah dibacain buku, seru banget. Nah, sekarang karena udah bisa baca buku, saya akan baca buku sendiri. Kalau bisa saya bacakan buku ke adik-adik saya. Nah, ini dia. Ini jadi siapa yang di One Piece itu? Jadi sambil chopper. mendongeng. Lucu banget dan kakak itu menyerupai yang lucu-lucu biar anak-anak kita senang ya. Saya memposisikan diri sesuai dengan audiens saya. Kalau sama ibu-ibu ya, ada kalanya saya pakai jilbab waktu itu, pakai daster. Nah, gitu ya? Juga. Kalau sama anak-anak ya pakai topi yang lucu-lucu. Terus ya pokoknya gimana caranya orang suka juga dengan kita gitu. Nanti kita bisa masukkan lah hal-hal apa yang perlu kita sampaikan ke mereka gitu. Yang tersampaikan tadi ya. Jadi kita dekat juga biar tadi masyarakat, teman-teman juga akhirnya senang dengan pendekatan dengan buku ya Kak ya. Betul. Nah, ini tadi kan Kak Vicky ada menyebut tentang fase tergerak tadi, turning point tadi ya, sebagai panggilan jiwa. Mungkin Kak Vicky bisa ceritain nggak momen spesifik yang bikin Kak Vicky itu merasa nggak bisa acuh dengan kondisi literasi di sekitar, khususnya di Kaltara? Oke, jadi tergerak itu bisa dibilang gimana ya, bukan kita kasihan ya, tapi saya merasa saya punya tanggung jawab juga Kak. Karena kalau kita simak pembukaan undang-undang itu, kita itu punya hutang kepada para pendiri bangsa kita. Wih, ngeri ini bahasanya. Kita punya hutang terhadap pendiri bangsa kita bahwa kita itu harus jadi bagian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, walaupun saya mungkin bukan orang yang lulusan sekolah tinggi segala macam, tapi saya merasa saya punya tanggung jawab juga untuk bisa bantu memberikan akses belajar terhadap anak-anak. Karena saya lihat banyak sekali anak-anak yang punya potensi bagus di Kalimantan Utara ini, tapi mungkin belum punya akses pendidikan yang baik. Karena kan tingkat pendidikan ataupun kualitas pendidikan, terus apalagi infrastruktur belum merata, kira-kira seperti itu. Nah, saya coba hadir itu untuk bisa memberikan ruang kreasi, ruang belajar untuk anak-anak supaya supaya anak-anak bisa mengembangkan diri. Dan saya bersyukur dari gerakan yang saya lakukan saat ini sudah banyak lah dampak-dampak yang terjadi di lingkungan kami, baik itu dari anak-anak yang masih TK ataupun nanti anak-anak yang sudah mulai lulus kuliah dan segala macam. Dan banyak ucapan-ucapan terima kasih yang datang dari gerakan kecil kami itu, yang itu nggak kami sangka-sangka. Nah, itulah. Jadi bukan karena saya kasihan dengan si A, kasihan dengan si B karena gini gitu. Tapi saya cuman merasa bahwa saya sebagai anak muda punya tanggung jawab juga terhadap lingkungan, utamanya di bidang literasi gitu. Seperti itu ya. Dan banyak orang itu punya ide tapi takut untuk memulai. Waktu Mas Vicky pertama kali mau coba tergerak itu, apa hal yang paling sederhana yang Mas Vicky lakuin? Apakah langsung nekat ini bikin taman baca Dina Cendikia? Iya. Jadi awal mula yang saya lakukan yang pasti niat ya Kak. Karena tadi niatnya ingin merubah diri, ingin membuktikan kepada orang tua bahwa kita bisa membahagiakan mereka lewat jalur jadi orang yang bermanfaat. Nah, itu terus lakukan aja dari hal kecil dulu. Hal yang kecil tapi konsisten.
Nah, kira-kira itu. Jadi lakukan aja dari sumber daya yang ada. Saya waktu itu hanya punya buku 10, dari buku 10 berkembang jadi 50 jadi 100, dan sekarang jadi ribuan di perpustakaan kami. Jadi apa ya? Pokoknya kita lakukan aja hal-hal sederhana yang kira-kira bermanfaat untuk diri kita sendiri, terutama terlebih dahulu diri kita sendiri, nanti baru ke keluarga, ke tetangga, dan nanti akhirnya kebaikan kecil kita ini akan meluas. Nah, karena kebaikan itu sebenarnya kayak rantai, dia nyambung terus gitu. Iya. Kira-kira gitu. Dan amal jariah juga kan buat Amin. Kak Vicky. Kalau untuk Taman Baca Dina Cendikia tuh sama di Gunung Putih juga? Ya, jadi Taman Baca Cendikia ini salah satu gerakan juga yang saya lakukan. Jadi kan waktu itu perpustakaan saya hibahkan ke desa. Jadi perpustakaan desa yang namanya Perpustakaan Taruna Pustaka. Nah, sekarang saya bentuk lagi namanya Taman Baca Dina Cendikia itu di tempat saya tinggal. Jadi untuk lingkungan yang lebih sempit lagi. Kalau ibaratnya gini, Kak. Kalau saya dokter itu, saya paginya dinas di rumah sakit, pulangnya buka praktek. Nah, gitu. Jadi Perpustakaan Taruna Pustaka ini tempat besarnya, anaknya ada namanya Perpustakaan Dina Cendikia. Jadi lebih ke arahnya untuk lingkungan anak-anak, kebanyakan gitu kegiatannya. Berarti tuh ramai juga itu anak-anak di situ. Alhamdulillah. Jadi kalau di Perpustakaan Taruna Pustaka saya sebagai kepala perpustakaannya. Kalau Taman Baca Dina Cendikia itu kebetulan partner saya yang jadi ketua taman bacanya, yang namanya Mbak Cici Dina, itu partner saya seumur hidup. Istri saya. Oh, berarti emang dua-duanya ini ya, sama-sama punya goals untuk membangun literasi Ya, alhamdulillah. masyarakat. Berdua ini aja berarti? Ya, Aku alhamdulillah, kira karena Kak Vicky saya bisa sendirian. seperti ini salah satunya dari dukungannya istri saya juga. Jadi apa yang saya lakukan selalu mendapat dukungan, dan saya bersyukur juga istri saya itu mau juga berkegiatan seperti ini. Dengan saya bentuk lagi yang namanya Taman Baca Dina Cendikia itu, dia yang aktif mengelolanya, kira-kira gitu. Keren banget. Alhamdulillah. Dari berdua buat apa sih namanya, bukan usaha ya, gerakan kayak gitu, gerakan yang mulia ya, yang tulus seperti itu. Aku kira Kak Vicky itu kan sibuk ya, nggak ada yang bantu jagain. Ada. Berarti emang buka istilahnya setiap hari Kak. Jadi saya kalau pagi kan di kantor sebagai perangkat desa. Nah, nanti setelah pulang kantor jam 2 saya buka perpustakaan untuk ngajar anak-anak les bahasa Inggris, les komputer. Nah, malamnya sama anak-anak yang remaja sama yang dewasa gitu. Kalau untuk yang les bahasa Inggris, les komputer itu terbuka untuk umum? Umum, Kak. Yang paling kami utamakan tuh yang usianya kelas 3, 4, 5, 6. Kalau yang udah remaja mungkin saya nggak punya kapasitas untuk ngajarin mereka karena kemampuan saya juga terbatas. Jadi saya hanya berani untuk ngajar yang SD, untuk yang basic-basicnya, percakapan sehari-hari, vocabulary gitu-gitu aja. Berarti siapapun mau ke tempatnya Kak Vicky boleh bergabung belajar bahasa Inggris. Selama dia mau, insya Allah kami fasilitasi. Ramai berarti Kak di sana. Ada sekitar berapa yang Kak Vicky ajari? Kalau misalnya itu di jadwal saya suruh turun semua ke perpustakaan, itu bisa 150 sampai 200 itu. Iya, Kak. Karena saya bilang gini ke adik-adik, terus kalau kami bilang itu pemustaka, Kak. Jadi orang yang berkegiatan di perpustakaan tuh kami sebut pemustaka. Jadi kalau pemustaka kami itu nggak kami kasih yang namanya kata lulus. Jadi ketika mereka daftar berkegiatan di tempat kami, jadi kami bilang sama orang tuanya, kegiatan di sini nggak ada kata lulus ya, sampai adik-adik seumur hidup. Kalau adik-adik masih mau berkegiatan di Perpustarpus, di Taman Baca, silakan datang. Jadi ya itu, mereka sekarang ada yang sudah nikah. Dari kami dampingi masih kelas SMP, sekarang udah ada yang punya anak, ada yang kuliah, udah ada yang kerja jadi penerbang segala macam. Ketika mereka kembali ke Gunung Putih, kembali lagi ke Perpustarpus, berkegiatan bersama. Jadi kalau ngumpul, kami kayak keluarga besar gitu, penuh nanti, ramai, Kak.
Berarti memorinya anak-anak yang tinggal di sekitar situ sama yang Kak Vicky ajarin memori indah, memori baik ya semuanya. Alhamdulillah Kak. Karena saya nggak nganggap mereka tuh orang lain. Ketika mereka sudah gabung berkegiatan literasi bersama saya udah nggak nganggap mereka itu orang lain yang harus saya beda-bedakan. Saya nganggap mereka semua keluarga. Bahkan saya coba nggak hanya pendekatan terhadap anaknya, tapi saya kepada orang tuanya, keluarganya juga. Kalau ada kegiatan saya coba ikut ke rumahnya, bantu-bantu segala macam. Jadi saya ingin bentuk ekosistem yang kuat lah dari literasi jadi sebuah ekosistem kekeluargaan juga. Nah, insya Allah kalau itu sudah terbangun, nanti saya berharap mereka juga bisa membangun hal yang sama di tempat mereka nanti, melanjutkan hidup mereka. Misalnya nanti mereka punya kehidupan di Malinau, nanti di Malinau dia punya kenangan indah bersama kami di gerakan literasi yang sudah ada. Dia bentuk juga di sana. Akhirnya menyebarlah virus literasi itu tadi. Apa sudah ada pernah kejadian yang kayak gitu? Alhamdulillah sudah ada. Sudah ada, keren banget. Jadi benar-benar jadi amal jariah ya, alhamdulillah. Nah, kalau yang saya lihat kan Kak Vicky kan bukan cuma pegiat ya, tapi juga setelah saya cari tahu itu pelatih ahli nasional. Nah itu boleh diceritain nggak Kak Vicky proses Kak Vicky belajar dari tingkat lokal sampai ke nasional, dan pelajaran apa yang paling berharga yang Kak Vicky bawa pulang kembali ke Kalimantan? Oke, jadi pelatih ahli itu adalah apresiasi mungkin ya saya katakan dari Perpustakaan Nasional untuk saya yang giat di desa. Jadi kami waktu 2022 mendapatkan program namanya Kak, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi itu salah satu program strategis nasional lah bisa dikatakan di tingkat di seluruh daerah di Indonesia. Dia mengembangkan transformasi perpustakaan di desa-desa. Saya waktu itu masih menjadi mitra. Tapi karena saya punya komitmen untuk mengembangkan yang namanya literasi, perpustakaan, kegemaran membaca. Nah, saya di tahun 2022 itu mendapatkan pendampingan dan alhamdulillah menonjol, berprestasi. Saya dapat 4 penghargaan sekaligus di tahun pertama saya menjadi mitra. Nah, mungkin karena prestasi itu saya diberikan tanggung jawab lebih untuk bisa jadi pelatih ahli yang tugasnya itu untuk menjadi mentor untuk teman-teman yang lain, untuk berbagi praktik baik supaya apa yang saya lakukan di tempat saya tinggal itu bisa diimplementasi di tempat-tempat lain juga. Nah, kemudian dari kegiatan itu yang bisa saya terapkan juga di tempat saya tinggal di Kalimantan Utara, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan kan. Ketika saya menjadi pelatih ahli, sebelumnya saya juga diberikan pelatihan kayak semacam training of trainer, dilatih untuk menjadi pelatih supaya kapasitas diri saya itu nggak stuck di situ aja. Saya harus berkembang dan saya coba terapkan di tempat saya tinggal, seperti misalnya ada yang namanya stakeholder meeting. Bagaimana sih caranya agar kerjasama semakin luas, ada yang mau dukung kita. Kemudian kita punya yang namanya peer learning meeting, belajar dengan orang sebaya. Orang sebaya itu maksudnya bukan yang seumuran ya, maksudnya yang punya program yang sama. Misalnya saya punya cerita baik tentang apa, kita ceritakan ke orang lain supaya orang lain bisa ambil baiknya. Begitupun orang lain, ketika orang lain punya program baik, kita coba terapkan juga di tempat kita. Kira-kira seperti itu. Jadi dari menjadi pelatih ahli, saya bisa berbagi, saya juga bisa cari ilmu baru. Kira-kira gitu Kak. Berarti yang dibawa pulang itu tadi ya yang bisa dibagikan kepada teman-teman yang ada di Kalimantan Utara. Jadi saya juga nggak pingin, kalau dibilang saya pingin bisa sendiri. Saya juga apa yang sudah saya dapat ini saya coba terapkan, saya coba bagi ke relawan-relawan yang ada. Saya punya 10 relawan di tempat saya tinggal. Saya juga punya jaringan Duta Baca Kaltara kan, ada Duta Baca Malinau, ada Duta Baca Tarakan, ada Duta Baca Nunukan, KTT. Sementara ini yang belum ada Duta Baca Bulungan. Nah, di jaringan Duta Baca ini juga saya coba tebarkan itu. Nanti di daerah kita masing-masing kita buat kegiatan seperti ini. Kita influence masyarakat kita untuk bisa meningkatkan literasinya. Karena dengan meningkatnya literasi, nah itu pola pikir
masyarakat, kesadaran, kepedulian dalam mengambil keputusan, membuat perubahan itu akan lebih baik, kira-kira seperti itu. Oh, tapi kalau duta baca di Bulungan malah belum ada. Ya sementara ini masih digodok gitu. Mungkin nanti tahun ini atau tahun depan ini coba kami intervensi juga sambil kita ngobrol nanti dengan dinas terkait untuk bisa hadir juga yang namanya duta baca di Kabupaten Bulungan. Tapi kan di sini masih bisa dibantu sama Kak Vicky ya. Ya karena kebetulan saya di Bulungan juga. di sini. Nah, yang Boleh saya dulu, Kak. Sorry. boleh. Boleh, Kak. Nih, ini aku ada membaca sedikit nih. Nah, kemarin kan soal Bang Vicky. Yang menarik banget nih menurutku gimana Bang Vicky nyatuin hobinya yang senang motor, tapi tetap membawa influence yang baik lah ke sekitarnya itu dari perpustakaan berjalannya Bang Vicky yang pakai motor ya. Ya. Itu gimana tuh Bang, bisa diceritain? Oke, jadi awalnya itu saya iseng. Jadi kan di motor saya ada namanya box. Ada box yang ditaruh di belakang, kanan dan kiri. Biasanya kalau saya naik motor itu kalau touring itu buat bawa pakaian, bawa perlengkapan. Nah, ini saya coba waktu itu saya isi buku. Saya ambil buku dari perpustakaan kami, saya dari rumah, terus saya keliling di sekitar RT saya dulu. Waktu itu saya berdirinya di pos kamling. Di pos kamling itu ada ibu-ibu yang lagi duduk-duduk, saya ajak baca. Tapi awalnya saya dicuekin tuh, Kak. Tapi saya merasa kayaknya seru nih kalau dibuat namanya motor pustaka, perpustakaan keliling, karena saya mengira ini kayaknya belum ada nih di kecamatan saya. Waktu itu saya ambilnya ya lingkup kecil aja dulu. Terus hari berikutnya saya coba lagi cari anak-anak yang lagi kumpul-kumpul. Saya datengin, ayo baca buku bersama. Dan alhamdulillah di waktu itu anak-anak responnya baik. Akhirnya mereka kumpul di dekat motor, kita baca buku bersama. Cuman waktu itu nggak berjalan lama sih, Kak, karena waktu itu alatnya rusak. Oh. Soalnya kan bukunya itu kan yang saya bawa banyak, berat. Jadi besinya itu patah itu, Kak. Kira-kira itu. Sampai motornya pun nggak kuat ya. Ya. Terus anak-anak juga kan waktu itu bilang, Mas, kan kalau di lingkungan saya itu manggilnya Mas Koko. Mas Koko besok baca buku lagi ya, tapi saya minta dijemput. Jadi saya datang. Jadi anak-anak mau boncengan naik motor bertiga bawa buku. Wah, itulah senang juga saya. Jadi mereka tuh kayak punya experience baru. Wih, baca buku di motornya Mas Koko. Baca buku disamperin gitu. Iya, baca buku dijemput lagi. Jadi orang tuanya ngelihatnya tuh happy juga. Wih, anak-anak rupanya sekarang punya teman main yang baru sama Mas Koko, baca buku bersama di di dekat balai desa kalau di tempat kami itu kan. Pasti orang tuanya juga dukung ya, Kak ya, karena kan hal positif. Iya. Dan Nanti, sorry. iya boleh apa? Nanti jemput saya Mas ya, mau baca buku juga. Boleh. Tapi nanti taruhnya di stang aja dia, stang motor. Aku tadi mau ngomong apa? Oh, tapi kalau anak-anak yang tadi yang Kak Vicky buku itu, ada nggak anak-anak yang Kak besok kasih lagi ya, aku request buku ini gitu? Ya banyak tuh. Waktu saya bikin perpustakaan keliling itu, Kak, waktu saya nggak punya buku malahan. Maksudnya nggak punya buku yang banyak. Waktu itu buku seadanya aja yang saya punya, yang saya kasih ke mereka baca. Akhirnya mereka bosan tuh. Barulah mereka bilang, Kak, nggak ada buku lain, Kak, katanya. Nah itu saya miris lah. Kayak mana nih kalau anak-anak bosan, sementara saya pingin menyediakan akses, tapi saya sendiri nggak punya buku yang bisa dibaca anak-anak yang mereka tertarik. Nah, akhirnya saya kerjasama tuh yang tadi seperti yang ditayangkan tuh, ada buku perpustakaan kelilingnya punya Pemkab Bulungan. Nah itulah yang saya datangkan akhirnya. Jadi awalnya naik motor, sekarang mobilnya saya bawa ke desa tempat saya. Itu salah satunya adalah desakan dari anak-anak kami juga itu, karena mereka bosan dengan buku yang saya punya. Terus akhirnya dari situ saya berpikir gimana caranya supaya dapat buku, sementara kalau mau beli kita juga dananya nggak ada. Akhirnya kita punya strategi namanya advokasi. Saya coba berproposal, kirim pesan ke beberapa kenalan-kenalan supaya ada bantuan, dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih untuk Perpustakaan Nasional sudah bantu kami, terutama
dinas kabupaten yang sudah rekomendasikan bantuannya masuk ke perpustakaan kami. Alhamdulillah anak-anak sekarang seneng, ada banyak buku sekarang di perpustakaan kami yang bisa mereka baca. Jadi dari 1000 buku itu kayaknya nggak selesai itu dibaca, karena yang satu baca ini bisa ganti lagi, besoknya ganti lagi. Jadi mau baca buku apa aja insya Allah sekarang puas. Sudah Apalagi ada. sekarang kita punya buku digital juga Kak. Jadi anak-anak punya experience baru tuh dalam baca buku. Baca gitu. bukunya secara digital ya. Tadi Iya. itu ada ya yang di perpustakaan itu. Saya juga sekarang masih berharap kalau motor saya itu masih bisa untuk perpustakaan keliling. Saya masih punya impian supaya apa namanya? Mungkin nanti ada pihak yang mau bantu saya untuk mewujudkan yang namanya motor pustaka punya saya. Nanti bisa digunakan untuk apa namanya? Menjemput anak-anak baca buku di RT, Mana? baca buku di kebun, baca buku di taman, kira-kira gitu. Bahkan ada yang mau nyumbangkan mobil, saya terima dengan lapang dada. Amin, siapa tahu ada orang baik ya. Amin. Mau menyumbangkan mobil atau tadi itu mobil box yang besar Iya yang kan? muat untuk Iya. 1000 buku ya Kak. Impian saya itu Kak, karena saya pengen sekali itu menebarkan virus baca buku, karena itu tadi saya pernah baca tagline baca buku itu keren. Nah saya pengen tuh mau kasih lihat ke orang tuh kalau baca buku itu memang keren, apalagi kalau kita yang anak-anak muda, ketika nanti kita berada di ruang tunggu, kita mau ke Tarakan naik speed di ruang tunggu pelabuhan, kita baca buku, orang ngelihatnya tuh kayak wih hari ini masih ada yang mau baca bukan gitu. Keren. Itu yang pingin saya budayakan lah di Kalimantan Utara. Tapi saya juga pribadi tadi udah ngomong kalau Iya. kalau lihat orang baca buku tuh kayak keren gitu, kayak lebih Iya. educated gitu kan kelihatannya. Apalagi kan di zaman sekarang jarang kan, pasti Iya. orang pada scroll, pada lihat HP, pada Iya. scroll medsos. Jadi kalau ngelihat orang baca buku tuh kayak sesuatu yang Beda keren, gitu ya. beda gitu, keren. Dan itu pun susah untuk dilakukan ya Kak ya. Tuh, karena kita kan sekarang sudah terdistraksi dengan hiburan di handphone kita. Tapi perlu teman-teman pahami juga bahwa kalau kita ngelihat orang main HP, jangan juga terlalu seuzon lah. Jangan bilang main HP terus, barangkali di handphone itu mereka baca informasi, terus yang informasi itu bisa dikembangkan jadi sebuah pengetahuan, nah gitu. Jadi kalau bedanya baca buku di handphone sama di buku cetak, kalau di buku cetak itu yang pastinya nggak tergantikan dengan suara kertasnya, wanginya itu nggak tergantikan. Walaupun esensi daripada ilmu yang bisa kita dapat dari handphone ataupun dari buku itu sama, gitu aja sih. Tapi emang ciri khasnya tuh tadi adalah kertasnya, ya kan. Terus ketebalan antara cover dan Ya, itunya. dan itu jadi langka juga tuh Kak sekarang. Orang kalau kita lihat di tempat umum scroll handphone ya udah biasa sekarang. Tapi kalau sekarang megang buku, wah itu jadi hal yang langka, dan itu menurut saya itu keren. Dan itu yang coba saya terapkan di kehidupan saya itu. Jadi kalau saya mau ke Tarakan, lagi di bandara, setidak-tidaknya di tas saya itu harus ada 2 buku lah. Nanti kita baca. Ya awalnya sih dulu pengen terlihat keren aja, tapi di gara-gara itu jadi terbiasa. Nah itulah kita coba, nggak apa-apa lah mau gaya-gayaan aja dulu, yang Nggak penting perlu nanti dilihatnya untuk ya, gaya-gayaan karena ya. kebiasaannya itu nanti jadi baik lah, kira-kira gitu. Nah, kita balik lagi nih Kak ke tadi yang touring. Aku lupa untuk menanyakan, Kakak pernah punya pengalaman lucu atau mengharukan waktu keliling touring membawa buku-buku itu? Ya kalau pengalaman lucu pengalaman ini aja mengharukan kalau saya adanya. Jadi karena awalnya dulu kan saya mengawali kegiatan literasi lewat kegiatan motoran, naik pakai buku pakai motor. Nah itu yang saya seneng itu ketika anak-anak itu manggil-manggil nama saya. Jadi saya itu kalau di tempat saya itu kayak artis. Jadi anak-anak itu karena tahu saya itu bakal bawa buku, jadi setiap saya jalan naik motor, ketika mereka melihat saya dipanggil-panggil tuh Kak Koko, Mas Koko gitu. Jadi kayak siapalah saya ini, perasaan saya ini hanya mas-mas biasa gitu. Tapi anak-anak itu saya itu merasa dicintai oleh mereka karena saya menghadirkan buku-buku yang bisa mereka baca, atau karena mereka belum bisa baca, saya bisa
membacakan buku kepada mereka secara menarik. Nah itulah yang lucunya. Terus kalau kegiatan yang happy-happynya ya itu tadi, jemput anak-anak, boncengnya bertiga, walaupun itu nggak dianjurkan ya, nggak safety ya, nanti saya ditilang loh kayak gitu kan. Tapi itu kenangan indah bagi Iya, saya tuh. betul. Saya gonceng mereka di depan satu, di belakang dua. Itu saya semoga itu jadi kenangan indah juga buat adik-adik yang melakukan hal itu, dan nanti yang ketika mereka dewasa bisa melakukan hal yang sama untuk menginfluence keluarganya, mungkin tetangganya, biar bisa mencintai yang namanya buku, untuk bisa meningkatkan literasi. Dan perjalanan menuju perpustakaan itu pun yang diingatannya adalah yang happy-nya, Iya, ya betul. kan? Saya pengen semua yang dilakukan di perpustakaan itu harus happy kan, karena literasi itu harus dikemas dengan entertain. Nah kalau kita literasi kaku, bosan, nggak ada yang nanti yang mau datang ke perpustakaan. Jadi perpustakaan saya pengen ada kegiatan yang happy-happy, seru-seru, dikasih ice breaking, dikasih games, kira-kira gitu kan. Ya kan kita udah jauh berbeda ya zamannya dengan yang dulu Ya, kan. betul. Kalau yang di perpustakaan harus nggak boleh berisik. Kalau yang sekarang kan anak kecil kan memang lebih suka dengan visual, dengan Betul. dengan games. Kalau dulu kan kita ke perpustakaan, "Shh, jangan berisik, ya nggak boleh ribut." Terus apalagi kita pernah dengar kalau yang jaga perpustakaan tuh katanya orangnya jutek-jutek, Galak, ya. Nah, kalau sekarang kalau teman-teman datang ke Gunung Putih di desa saya di perpustakaan Taruna Pustaka, nanti ketemu pengelolanya yang imut kayak saya gitu. Yang murah senyum. Iya, periang, suka periang. bercanda gitu. Pokoknya happy lah. Nah ini sebelum kita berakhir obrolannya, aku penasaran nih. Pengen ada pertanyaan ini sih, pertanyaan titipan. Katanya Kak, tolong dong tanyain ke Kak Vicky, siapa penulis kesukaan Kakak dan kenapa kok bisa jadi penulis favorit? Oke, penulis favorit saya sementara ini orangnya ya penulis lama lah, namanya Tan Malaka. Bukunya judulnya Madilog. Jadi dari beberapa buku yang menusuk hati saya itu adalah bukunya Tan Malaka yang judulnya Madilog, karena di buku itu kita merubah perspektif. Kalau orang-orang Indonesia ini kan masih banyak percaya hal-hal mistis, walaupun kita harus hargai juga namanya kepercayaan orang. Tapi dari buku itu saya mendapatkan satu pencerahan. Gak semua yang mistis segala macam itu perlu kita percaya, dan nanti kita tersugesti, akhirnya terjadi apa segala macam. Kita dianjurkan untuk bisa berpikir kritis, rasional, sesuai dengan logik kita. Nah itulah yang merubah. Tadinya kan saya masih ke bawah-bawah, kamu nggak boleh gini, nanti begini. Nah dengan baca buku itu pola pikir saya berubah dan saya lebih terbuka. Nah jadi pertanyaannya, jawabannya Tan Malaka. Dan buku yang Kakak baca tadi Madilog itu cocok dengan orang yang pengen dapat apa dari buku itu? Nah, jadi kalau saya pingin, sebenarnya itu kan bukunya buku lama ya, tapi karena nilai daripada isi tulisannya itu sangat baik, saya sih saranin nih teman-teman yang yang masih terhalang dengan hal-hal yang mungkin di luar logika, itu harus baca itu supaya nanti lebih terbuka pikiran kita, nggak terpaku dengan yang namanya pakem-pakem yang mungkin nggak sesuai dengan sains gitu. Pokoknya kita harus berpikir secara logika, pikirkan secara logika. Kalau buku-buku ringan Kak? Buku ringan, filosofi teras, Henry Manampiring itu bagus juga. Sama itu kayak stoicisme, terus kita diajarkan untuk berpikir yang namanya logik, sama juga itu enggak gitu. Aku pengen coba tuh yang filosofi teras. Ya. Seperti menarik untuk apa itu? Isi di dalam bukunya. Ya pokoknya kita diajak nanti untuk bisa berpikir kritis dan pokoknya kita harus bisa meningkatkan kualitas diri lah, nggak terpaku dengan pakem-pakem yang sudah lama gitu. Berarti kayak self development book gitu ya. Pengembangan diri lah. Masuknya di situ. Oh, jadi buat teman-teman yang pengen gimana secara improve diri, boleh itu. Berarti cocok filosofi teras itu. Boleh, bagus juga. Kalau sekarang sih saya lagi
apa ya? Saya kan asalnya saya dari desa tuh. Saya tuh nggak punya skill public speaking yang bagus. Jadi sekarang saya lagi suka ya baca-baca gimana sih public speaking. Jadi buku-buku tentang public speaking kayak gitulah yang saya baca sekarang. Karena saya kan sekarang karena sudah jadi duta, saya tuh dituntut untuk bisa bicara di depan umum, apalagi tadi jadi pelatih ahli segala macam. Padahal saya tuh ya tadinya hanya orang biasa aja dari desa, anak muda desa aja yang punya giat aja di tengah masyarakat. Tapi karena sudah harus meningkatkan kapasitas diri, jadi saya baca buku-buku yang tentang public speaking, seni berbicara. Kalau yang saya baca yang sementara ini Suyang, itu yang bicara itu ada seninya. Nah kira-kira itu yang sedang saya baca. Tapi emang ya berbeda cara ngomong orang yang sering baca buku sama orang yang jauh banget sama buku. Ya itu emang tadi kelihatan banget. bisa dapat kosakata baru mungkin kali ya. Kalau dulu mungkin kita baca, kalau nggak sering baca nanti mungkin vocabulary yang kita miliki atau perbendaharaan kata yang kita miliki ya mungkin yang sehari-hari. Tapi dengan baca nanti kita dapat kosakata baru, ada istilah-istilah baru. Mungkin itu sih. Dan aku bisa bedain mana orang sering baca buku sama enggak. Biasanya kalau ngomong kamu sering baca buku ya. Memang Apa bedanya? Dari cara menyampaikan menyampaikan kata-kata, menyampaikan obrolan beda banget. Dibandingkan aku kan jarang banget baca buku, hampir nggak pernah. Aku baca itu webtoon gitu-gitu. Nah, jadi jangan kira saya duta baca itu udah baca semua buku ya kan? Bukan berarti gitu ya. Cuman satu saya buku yang sudah khatam. Itu Al-Quran. Subhanallah. Kalau itu saya juga sudah hatam. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sayang sekali ini kita ngobrolnya lagi asik banget asli. Iya. Pas banget ya. Jadi tahulah dunia literasi dari pandangannya Bang Vicky. Iya. Tapi sayang banget nih waktu kita udah habis Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dan juga buat teman-teman di rumah, ternyata hari ini itu adalah hari puisi nasional. Nah, jadi 1 menit tanpa jedanya kita ganti dengan bolehkah Mas Vicky untuk melantunkan puisi untuk teman-teman yang ada di rumah. Langsung ditembak nih. Iya. Boleh ke kamera sini ya. Lupa lagi tadi. Ada di HP tadi Bang. Ada di HP? Boleh kan nih baca? Boleh. Boleh. Ada HP-nya tersembunyi. Saya tadi bikin story tentang puisi juga nih. Sedikit saja Kak ya? Boleh. Oke. Di sunyi halaman kata mulai bernyawa, huruf-huruf kecil menjelma menjadi cahaya, membuka jendela dunia yang luas, dan lewat membaca, pikiran pun lepas. Literasi bukan sekedar bisa membaca, ia adalah jalan memahami makna. Dari aksara lahir peradaban, dan dari pengetahuan tumbuh harapan. Wih, keren. Di dalam masa kontrol pada tepuk tangan. Ada suaranya. Ayo teman-teman di rumah tepuk tangan. Itu puisinya bikin sendiri? Itu ngarang-ngarang sendiri tadi pagi karena saya habis lihat notif, hari ini hari puisi. Coba-cobalah sok puitis dulu dikit. Karena emang orang membaca buku tuh kosakatanya ada aja sampai terbuatlah tadi puisi ya itu ya. Karya Vicky Ko. Iya. Asik. Tapi udah berakhir nih Kak kebersamaan kita. Harusnya tadi 2 jam atau 3 jam ya mungkin. Iya. Biar lebih kupas tuntas. Nah, ini buat teman-teman langsung aja nih buat teman-teman di rumah. Selamat Hari Puisi Nasional. Apa doanya yang terbaik ya Kak untuk muda-mudi yang ada di Indonesia, semoga suka dengan baca ya, dekat dengan buku, dekat dengan membaca gitu. Amin ya. Amin. Nah, buat teman-teman di rumah yang suka sama cara prismatik, kita bisa ketemu lagi tiap jam 18.00 WITA di TVRI Kaltara. Bye. Salam.